Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Remigius Anggoro Tito Priyono. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Katolik di SMK Farmasi Nasional Surakarta. Saya adalah peserta PPG kelas 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Assisi, Semarang. Nomor induk 253091447. Pada kesempatan ini, hari Jumat 10 Oktober 2025 akan menjalankan uji kinerja secara luring di SMK Farmasi Nasional Surakarta dengan materi peran hierarki dalam Gereja Katolik kelas 11 dengan model pembelajaran PBL. Selamat mengikuti, Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Sehat ya? Oke, saya absen dulu. Alea, Olin, Nia, Tera, Evelyn, dan Vero. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita memohon berkat kepada Tuhan supaya pelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Siapa yang bersedia memimpin doa? Membuka? Oke, Olin, silakan. Baik, terima kasih Olin sudah memimpin doa menjadi sarana berkat bagi kita. Nah, anak-anak yang terkasih, supaya kita bisa lebih bersemangat dan juga kita bisa semakin menghargai bangsa kita, para pemimpin kita, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi dipersilakan untuk berdiri, kita bernyanyi Indonesia Raya bersama-sama. biar lebih bersemangat dan juga semakin bisa memahami materi yang akan kita pelajari pada hari ini, kita
kita masih akan bernyanyi sambil memuji Tuhan, yaitu dengan lagu Tuhan adalah Gembalaku. Kita minggu lalu telah belajar tentang sifat-sifat gereja. Dan apa saja sifat gereja itu? Kudus, Katolik, Apostolik. Oke, satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Nah, bagaimana cara kita mengaplikasikan sifat-sifat gereja itu dalam hidup sehari-hari? Bagaimana mewujudkannya? Sifat satu itu bisa diwujudkan kalau di kehidupan sehari-hari bisa diwujudkan dengan cara tidak membeda-bedakan teman, terus mau berteman dengan siapa saja, mau bekerja sama dengan siapa saja. Oke, satu terus sifat kudus. Bagaimana caranya? Terus Aktif dalam kegiatan-kegiatan di gereja. hari ini kita akan belajar tentang peran hierarki dalam gereja Katolik. Dan kenapa kita belajar tentang peran hierarki dalam gereja Katolik? Tujuannya adalah supaya kita sebagai umat Katolik itu bisa semakin mengenal dan menjelaskan akhirnya tentang struktur hierarki. Ada paus, uskup, imam, dan diakon. Kemudian juga kita bisa semakin tahu tentang tiga tugas utama hierarki khususnya, yaitu ada mengajar, menguduskan, serta memimpin. Atau mungkin yang bisa kita kenal yaitu ada tritugas Kristus. Kemudian kita nanti akan menganalisis dasar kitab suci dan ajaran gereja tentang hierarki, serta menunjukkan kesadaran bahwa hierarki itu bukan kekuasaan, tetapi lebih kepada pelayanan. Bagaimana kita sebagai umat Katolik itu lebih diajak untuk mau melayani sesama. Sebelum kita lanjut, saya mau tanya dulu, apa perbedaan antara uskup, imam, dan diakon? Siapa uskup kita? Uskup kita, kalau yang sudah sama anak-anak itu uskup di Vatikan, sekaligus Bapak Paus. Nah, kalau uskupnya kita di keuskupan
Semarang. Usupnya bernama? Iya, uskup dia mohon. Apa beda uskup imam dan diakon? Bedanya apa sih? Yang membedakan apanya? Tugasnya ya. Jadi peranan mereka para uskup, imam dan diakon punya peranan berbeda bagi kita. Nah, supaya bisa lebih mengenal tentang hierarki, lebih mengenal tentang tugas-tugas hierarki, kita akan coba lihat dari video tentang Laudato Si. Jadi mari kita lihat bersama Laudato Si. Paus Fransiskus menulis sebuah surat yang ditujukan kepada semua manusia di planet ini. Ia mengajak kita semua untuk turut menjaga bumi ini sebagai rezeki kita bersama. Dalam suratnya ia mengatakan, bumi adalah hasil dari Tuhan. Penuh keindahan dan keajaiban, sebagai milik semua kita. Ya, ini tadi yang baru saja kita saksikan adalah tentang sedikit penjelasan tentang Laudato Si, sebuah ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus berkaitan dengan bumi. Nah, terus apa gunanya? Apa pentingnya seorang paus, seorang pemimpin gereja memberikan perhatian kepada bumi, memberikan perhatian kepada ekosistem? Ada urusan apa kok sampai gereja ambil bagian dalam urusan dunia? Nah, teman-teman, silakan masuk di LKPD yang sudah saya siapkan. Di LKPD yang satu, rekaman yang pertama, silakan didiskusikan. Ya, ada beberapa soal. Nah, silakan didiskusikan, kemudian dituliskan jawabannya pada LKPD tersebut. Ya, sudah selesai semua? Sudah? Oke, kalau sudah, supaya lebih bersemangat sedikit, ya, kita bermain sebentar, meningkatkan konsentrasi, meningkatkan daya berpikir kita. Jadi, yuk letakkan dulu barang-barang kalian. Nanti ketika saya mengatakan pagi, pokoknya satu, pagi, pagi. Oke, nah ketika saya mengucapkan siang, tepuknya dua, siang, siang. Oke. Ketika saya mengucapkan malam, sambil mulutnya berbunyi. Oke, kita coba seberapa kita berkonsentrasi hari ini. Siap? Pagi, pagi, sore, siang, siang-siang, pagi-pagi. Iya. Jadi cuma dua tadi. Ya. Kita akan coba melihat tentang hierarki. Ya, jadi nanti itu akan kita bahas di akhir tugas teman-teman kita tadi. Kita akan coba lihat hal berikutnya, yaitu tentang hierarki sebagai bagian dalam gereja Katolik. Kita melihat melalui video.
Hierarki dalam gereja Katolik. Istilah kata hierarki berasal dari bahasa Yunani yaitu hierarki yang berarti asal-usul suci atau tata susunan. Bila kita memilih asal-usul kata hierarki ini, kata ini dibangun atas dua kata, yaitu hieros atau artinya jabatan dan archos artinya suci. Jadi, dalam istilah gereja Katolik, hierarki juga dikenal sebagai kaum pemimpin suci atau pemimpin umat beriman. Itu berarti bahwa mereka yang masuk dalam hierarki adalah mereka yang mempunyai jabatan karena mendapatkan penyucian melalui tapisan. Oleh karena itu, kaum hierarki disebut juga kaum tertapis. Ya, dasar kitab suci bisa dibuka dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Yohanes 21. Sudah? Kita coba baca secara bergantian dari Yohanes 21 ayat 15. Bergantian satu ayat. Silakan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kali, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jadi menginvestigasi, mendalami kembali tentang teks kitab suci dan dokumen gereja, ada 5 pertanyaan. Silahkan untuk didiskusikan kembali dalam kelompok berdua-dua seperti tadi. Kemudian nanti kita akan menyampaikan pada akhir hasil dari pekerjaan kalian. Oke, mari kita presentasikan hasilnya dari yang sudah kita lihat hasilnya. Mulai dari yang tugas yang pertama tadi, yang tadi sudah dikirim. Kita lihat kelompok pertama itu dari Alia dan Hera. Silakan yang bertugas untuk bisa
dari Lumen Gentium 18-20 menegaskan bahwa para rasul adalah penerus para rasul yang dipanggil untuk melayani bukan berkuasa. Bagaimana menurut kalian seorang uskup atau imam dalam menunjukkan kepemimpinan yang melayani dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah uskup dan imam menunjukkan kepemimpinannya dengan melayani umat sehari-hari dengan cara mendengar, mendampingi, memberi teladan, dan peduli pada kebutuhan umat. Yang kelima, dalam kehidupan umat Katolik berarti memiliki 3 tugas utama, yaitu mengajar, memutuskan, dan membimbing. Dari ketiga tugas ini, menurut kalian mana yang paling dekat dengan pengalaman kalian sebagai pelajar SMK dan contoh nyata? Jawabnya, yang paling dekat dengan pengalaman pelajar SMK adalah mengajar, misalnya berbagi ilmu dengan teman, membantu yang kesulitan belajar, atau memberi contoh sikap baik. Yang pertama adalah 3 tugas hierarki, yaitu mengajar, memutuskan, dan memimpin. Yang kedua, makna gembala adalah berbagi baku, itu artinya para pemimpin gereja dipanggil untuk melayani, menjaga, dan menuntut umat dengan kasih. Yang ketiga, hierarki bagi kehidupan gereja saat ini berdasarkan RT 18-20, yaitu hierarki hadir sebagai penerus para rasul untuk melayani umat, membimbing dalam iman, dan menjaga kesatuan gereja. Yang terakhir, saya menyadari bahwa hierarki hadir dalam gereja untuk membimbing, mengajar, serta melindungi umat agar setia pada Kristus. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Terima kasih. Yesus berkata kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan ini memberikan arti bahwa Petrus dipilih oleh Yesus sendiri sebagai pemimpin dari gerejanya. Kemudian dari LG dan KGK, Lembaga Sidang Katekismus Gereja Katolik juga menegaskan bahwa hierarki tidak dari paus, namun uskup, imam, dan diakon. Dan strukturnya memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Paus sebagai gembala universal menggantikan Petrus, kemudian uskup melanjutkan misi para rasul, dan diakon menjadi pelayan dalam sabda, liturgi, dan karya kasih. Anak yang terkasih, setelah kita mendengarkan, mendiskusikan tentang peran hierarki dalam gereja Katolik, masih sejenak kita merefleksikan bagi hidup kita sebagai umat beriman melalui 2 pertanyaan ini. Apakah saya memahami bahwa hierarki dipanggil untuk melayani? Apakah saya apa yang dapat saya lakukan untuk mendukung pelayanan hierarki? Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, apakah ada pertanyaan terkait materi? Tidak. Sudah cukup jelas? Sudah. Oke, ya. Tugas untuk minggu depan, silakan dicatat. Silakan membuat ringkasan ataupun resume dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ya. Kenapa saya meminta ini? Karena ini akan menjadi awal bagi pembelajaran kita yang berikutnya. Materi kita berikutnya akan berkaitan dengan ayat ini, ya. Nah, sekarang mari kita bersama-sama menutup bagian pembelajaran kita dengan mensyukuri apa yang kita dapatkan dari para imam, para uskup, para diakon, bahkan juga paus yang sudah mendampingi kita. Kita bersyukur kepada Yesus yang sudah datang ke dunia, kemudian juga
meneruskan karyanya kepada para rasul. Kita menyanyikan lagu Rumah Cinta Yesus. Mari kita bernyanyi Ku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Silakan salah seorang memimpin doa memohon berkat kepada Ibu. Oke, terima kasih anak-anak yang kasih dalam Tuhan. Pelajaran kita sudah selesai. Kita akan membahas tentang peran kaum awam dalam gereja Katolik pada pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Selamat pagi, sampai ketemu kembali. Bisa kembali ke kelas ya.